Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang di SMP Negeri 2 Ampel Gading. Perkenalkan, nama saya Pujian Kirana, bisa dipanggil Pujian atau Bu Nana. Di pertemuan kali ini kita akan membahas operasi hitung pada pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, contohnya seperti ini. Misalkan Ani membeli jeruk 1/4 kg. Mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, Ani membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa total berat jeruk Ani sekarang? Mari kita hitung bersama-sama berat jeruk Ani. Tinggal dijumlahkan saja ya, karena yang ditanyakan adalah total berat jeruk Ani sekarang. Jadi 1/4 ditambah 3/4, sederhana sekali, yaitu 4/4. Untuk penjumlahan pada pecahan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya bersifat tetap, selama penyebutnya bernilai bilangan yang sama. Ya, 4/4 sama dengan 1. Jadi berat jeruk Ani sekarang adalah 1 kg. Berikutnya ada contoh di halaman 52, silakan dibuka. Ya, ini tiba-tiba ada gambar kue. Jangan-jangan pasti langsung lapar ya. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad? Jadi sisa berapa kue As'ad sekarang jika 1/4-nya sudah diberikan kepada Heri dan 2/5-nya diberikan kepada Sugeng? Mari kita hitung bersama. Seperti ini pembagian kuenya. Mula-mula kuenya kan 1, terus diberikan ke temannya 1/4 sama 2/5. Makanya ini kita jumlahkan bagian kue yang diberikan ke temannya. Sudah, dia lalu ini kan 4 dan 5. Penyebutnya kan berbeda ya. Jadi perlu disamakan dulu. Berapa yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5? Jawabannya adalah 20. Kita samakan penyebutnya menjadi 20. Diperoleh dari mana? Dari 4 dikalikan 5. Masing-masing kan bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5. Nah, terus seperti apa menyamakan pembilangnya? 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikalikan 1 adalah 5. Kemudian yang sebelah sini 20 dibagi 5, 4. 4 dikalikan 2, 8. Lanjut ya. Ya, 5 tambah 8 adalah 13. Lalu kalau sudah begini, 1 kan bilangan bulat ya. Dikurangi dengan bilangan pecahan, berarti harus diapakan dulu? Ya, 1 harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Yaitu adalah menyamakan dengan penyebutnya dari bilangan pengurang itu tadi. Menjadi 20/20. 20 bagi 20 kan 1. Kita pakai 20 karena di sini penyebutnya 20 biar sama. Ya, 20/20 dikurangi 13/20. Hasilnya adalah 7/20. Jadi kue yang dimiliki As'ad sekarang adalah 7/20. Operasi hitung pada pecahan selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Kita bahas perkalian dulu ya. Seperti ini. Jadi setiap 1 jam 2/3 liter cairan X-nya dituangkan. Itu berlangsung selama 3 jam. Berarti ada berapa kali menuang? Ada 3 kali. Nah, setelah 3 jam itu berapa liter kandungan cairan X-nya sekarang? Ya, betul sekali. Tinggal dikalikan saja. 2/3 dikalikan 3. Hasilnya adalah 6/3. Sudah bisa kan perkalian dalam bilangan pecahan? Jadi 2 dikalikan 3 adalah menghasilkan 6. Dan untuk penyebutnya adalah sama, bernilai sama, yaitu 3. Karena 3 di sini itu sama saja dengan 3/3.
1. Sehingga 3 dikalikan 1 hasilnya adalah tetap 3. Ini ada contoh lagi. Seorang apoteker ingin mengambil setengah cairan Y yang berada di dalam botol. Jadi maksudnya dari soal ini adalah di dalam suatu botol itu terisi sebuah cairan, yang mana cairan itu tidak penuh, hanya 4/5 bagian dari botol tersebut. Lah sedangkan apoteker itu ingin mengambil setengahnya. Jadi dari yang 4/5 bagian itu diambil setengahnya. Berapakah bagian yang diambil itu? Caranya adalah kita akan mencari setengah atau 1/2 dari 4/5. Bagaimana caranya? Tinggal dikalikan saja. 1/2 dikalikan 4/5. Menghasilkan berapa? Hayo. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 4/10. Mudah sekali kan? Selanjutnya kita lanjut ke operasi pembagian. Jadi di pembagian ini ada pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Terus ada pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Juga ada pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Ini, seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Jadi 1/3 gelas ini dibagi menjadi 2. Jadi 1/3 dibagi menjadi 2. Seperti ini, 1/3 dibagi 2. Cara menghitungnya adalah sederhana sekali, yaitu tinggal 1 per 3 dikalikan 2. Jadi 3 ini dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1/6. Sesederhana itu ya. Kita lanjut ke pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jadi jika ada 1 itu bilangan bulat, 1/3 adalah pecahan. Ingat, 1 dibagi 1/3 adalah berapa? Jadi, bilangan berapa yang dikalikan 1/3 menghasilkan 1. Jadi seperti ini caranya. Dibalik ya, 1 dikali 3/1. Jadi, cara menghitung pembagian itu dalam pecahan itu tandanya dirubah menjadi kali, lalu bagian yang belakang dibalik menjadi seperti ini, sehingga menghasilkan 3. Jadi, bilangan itu bilangan 3. Hasilnya, mari kita cek apakah 3 dikalikan 1/3 menghasilkan 1. Ya, 3 dikalikan 1/3 adalah 3 dikalikan 1 adalah 3, sehingga 3/3 adalah 1. Jadi benar ya. Ya, ini ada pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan. Seperti ini. Bagaimana caranya? Mirip seperti tadi ya. Jadi tanda bagi ini diganti menjadi tanda kali, lalu bagian kedua, bagian yang belakang ini dibalik, jadi 2/3 menjadi 3/2. Seperti ini. 1 kali 3 3, 6 kali 2 adalah 12. Di sini masih bisa disederhanakan menjadi 1/4. Ya, ini ada pecahan campuran, pasti sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi, jika ada bilangan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan ini bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran. 5 dibagi 2 berapa? 2 ya. Sisanya adalah 1. 1. Dan kita tulis tetap seperti ini, 1/2, mengikuti penyebut yang ini ya. Kemudian jika ada 3, 3/2, jadi itu tadi jika merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lalu selanjutnya jika pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa, caranya adalah kebalikannya tadi. 3 dikalikan 3 menghasilkan 6. 6 ditambahkan 2, 8. 3 dikalikan 3 adalah 9. 9 ditambahkan 2, 11.
Jadi seperti itu ya caranya mengubah. Lalu jika pecahan campuran ini dijumlahkan, caranya bagaimana? Caranya adalah dirubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Di contoh ini kan sudah tahu ya pecahan biasanya berapa? Ya, 2,5 menjadi 5/2, 3 2/3 menjadi 11/3. Cara mengubahnya bagaimana? Ya sama seperti tadi ya. Jadi ini dikalikan, terus ditambah, kalau hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi seperti ini. Lalu ini kan penyebutnya berbeda, berarti harus disamakan dulu. Kalau 2 sama 3 kira-kira berapa yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3? Ya 2 dikalikan 3 yaitu 6. Lalu bagaimana kemarin caranya menyamakan penyebut? 6 dibagi 2 dibagi 5 berapa? 6 bagi 2 3. 3 kali 5 15. Kemudian yang sebelah sini 6 dibagi 3 2 dikalikan 11 22. 15 ditambah 22 37. 37/6 jadinya. Nah, ini kan nilai pembilangnya lebih besar sehingga dia bisa dijadikan bentuk pecahan campuran. 37 dibagi 6 ada berapa? Yang paling mendekati adalah 6. Sisanya adalah 1. Ya, ini salah ketik. Sisanya adalah 1/6. Jadi kan 37 dibagi 6 itu hasilnya adalah 6. Karena 36 dibagi 6 adalah 6. Nah, sisanya adalah 1. Kalau kita balik, 6 dikalikan 6 hasilnya kan 36. 36 ditambah 1 adalah 37. Ini dia, seperti itu pecahan campuran. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar!